Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Research Methodology. Dalam topik kali ini saya akan membahas tentang konsep pengukuran dan penskalaan atau Measurement and Scaling Concept. Setelah pada topik sebelumnya kita membahas bagaimana suatu survei itu dilakukan, maka berikutnya kita harus memahami bagaimana data tersebut terkumpul, bagaimana cara mengukur dan penskalaannya. Teknik pengukuran merupakan proses untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian yang terukur secara numerikal. Measurement and scaling concept biasanya digunakan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu riset kualitatif menggunakan teknik pengukuran dan penskalaan. Pada sesi ini, saya akan membahas yang pertama adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran dalam suatu riset itu dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. 4 skala pengukuran ini teman-teman harus pahami agar saat pengumpulan data nanti tidak terjadi kesalahan. Nominal, ordinal, interval, dan rasio merupakan skala dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Saya akan jelaskan satu persatu dari skala pengukuran ini. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal sifatnya sangat sederhana, yaitu hanya bisa membedakan. Skala nominal biasanya dikumpulkan dari pernyataan yang hanya memiliki 2 pilihan. Contohnya adalah pertanyaan, apakah Anda merokok? Maka jawabannya kalau tidak ya, maka tidak. Pilihannya hanya ya dan tidak. Ya dan tidak bersifat membedakan. Jadi mereka yang menjawab ya akan kita kategorikan sebagai perokok. Kemudian mereka yang menjawab tidak, maka kita kategorikan sebagai bukan perokok. Data-data seperti ini merupakan data nominal. Data yang paling sederhana dari skala pengukuran. Skala pengukuran nominal diimplementasikan ke dalam data kategorik. Sehingga saat kita mengkolek data atau mengumpulkan data yang bersifat atau berskala nominal, akan ditransformasi menjadi angka kategorik. Contohnya seperti tadi, jika dia perokok, maka nanti akan kita gunakan angka 1. Sedangkan jika dia bukan perokok, maka akan kita gunakan angka 0. 1 dan 0 merupakan data kategorik. Data yang kita gunakan sebagai coding untuk perokok dan bukan perokok. Skala data berikutnya adalah ordinal. Ordinal satu tahap lebih tinggi dibanding skala nominal. Ordinal sifatnya membedakan dan ada tingkatan. Data-data yang digunakan atau yang menggunakan skala pengukuran ordinal, contohnya adalah tingkat pendidikan. Saat kita membuat kuesioner, ada pertanyaan tingkat pendidikan dari responden, maka kita sediakan pilihan 1 untuk lulusan SMA, 2 untuk lulusan S1, 3 untuk lulusan S2. Maka 1, 2, 3 merupakan data kategori yang digunakan untuk membedakan siapa yang lulusan SMA, siapa lulusan S1, dan siapa lulusan S2. Di mana SMA, S1, dan S2 merupakan tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berikutnya adalah skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval merupakan data-data numerik. Berbeda dengan ordinal dan nominal yang bersifat kategorik, skala pengukuran interval bersifat numerik. Data-data yang dikumpulkan menggunakan skala pengukuran interval biasanya merupakan data-data yang bisa dianalisis menggunakan statistika. Skala pengukuran interval beragam, data pecahan, data desimal, data persen, ataupun data 0, itu nanti akan masuk ke dalam data interval. Dan yang terakhir adalah skala pengukuran rasio. Yang perlu diperhatikan dalam skala pengukuran ini adalah rasio merupakan skala pengukuran paling tinggi. Satu hal yang membedakan antara skala pengukuran interval dan rasio adalah rasio memiliki nilai 0 mutlak. Artinya, saat kita mengumpulkan data dan terdapat nilai 0, maka berarti 0 itu memang tidak ada.
Contohnya misalnya data pendapatan. Saat kita mendapatkan satu responden dengan pendapatan Rp0, itu berarti responden tersebut tidak memiliki pendapatan. Berbeda dengan skala pengukuran interval. Interval biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Jadi contohnya kalau misalnya suatu hari kita mengukur suhu terdapat 0 derajat, bukan berarti pada hari tersebut tidak terdapat suhu, tetapi memang suhunya sedang menunjukkan nilai 0. Sehingga 0 di skala interval berbeda dengan 0 di skala rasio. Hal yang mendasar yang teman-teman harus paham saat pengumpulan data. Apakah data saya bersifat interval atau rasio. Hal yang lain yang membedakan adalah interval membolehkan kita nilainya negatif, sedangkan untuk rasio tidak diperbolehkan nilainya negatif. Jadi contohnya seperti data pendapatan, dia akan bersifat rasio karena memang tidak ada pendapatan yang nilainya minus. Jadi minus 1000 tidak ada, minus 2000 tidak ada. Sedangkan untuk suhu diperbolehkan minus 2 derajat, minus 3 derajat sesuai dengan keadaan saat itu. Demikian penjelasan saya mengenai skala pengukuran. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan tidak terjadi kerancuan dalam pengumpulan data. Terima kasih.